Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Torsina Tumumpa, kolom 1 sampai kolom 40. Mari siapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di hari ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, dimanapun anak-anak berada yang boleh mengikuti ibadah ini lewat ibadah virtual di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom teman-teman. Hari ini torang boleh baku dapat ulang dalam ibadah sekolah minggu Gemim Torsina Tumumpa. Mari torang siapkan hati, torang semua bangkit berdiri, torang angkat pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Masih tetap berdiri, torang angkat lagi satu pujian, kulipat tanganku. Kulipat tanganku, Tuhan merangkulku. Ku tutup mataku, Tuhan melihatku. Ku buka hatiku, Tuhan masuk dalamku. Oh senangnya aku berdoa. Oh senangnya aku berdoa. Teman-teman, saat ini torang akan berdoa dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Encik Heni Lasmana. Anak-anak, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini torampe ibadah semua mulai. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk teman-teman. Dalam kehidupan di setiap hari, orang banyak melakukan kesalahan. Baik terhadap papa mama, oma opa, kakak adik, terlebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itu sebelum kita mengaku dosa kita, mari kita angkat pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Bersihkan, kuduskan semua dosaku. Doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Enci Ade Lahapo. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, kami anak-anak-Mu datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa secara perbuatan, pikiran, sengaja atau tidak sengaja, kecil besarnya dosa tetap dosa. Untuk itu Tuhan, ampuni, kasihani dan selamatkan kami anak-anak-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum torang mau baca dan mendengar cerita firman Tuhan, mari torang angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Enci Nasyul Daggah. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari Enci Nas minta torang semua lipat tangan dulu, torang tutup mata, torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, saat ini kami akan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Mari Tuhan curahkan kami roh-Mu yang kudus, agar supaya kami semua paham, kami semua mengerti, kami semua tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami semua Bapa, tidak terkecuali. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing, mari Enci Nas mengajak semua mengambil Alkitab. Sudah? Oke. Sekarang mari torang buka Alkitab masing-masing, terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama terdapat dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan yang menjadi ayat hafalan kita saat ini terambil dalam Keluaran 18 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, yang menjadi ayat hafalan kita saat ini terambil dalam Keluaran 18 ayat 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Keluaran 18 ayat 7. Satu kali lagi, Keluaran 18 ayat 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Keluaran 18 ayat 7.
kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama firman Tuhan dalam bentuk video. Semua ada saksikan toh? Oke. Kalau orang hidup menghormati orang tua, menghormati kakek, menghormati nenek, menghormati om, tante, kakak, adik kita dan orang-orang lain, itu penting dan indah untuk dilaksanakan. Mendengar nasihat mereka, itu tanda kita menghormati mereka. Anak-anak, kalau ada teman kita yang berbicara, janganlah kita menyela. Maksudnya, kalau ada orang teman sementara berbicara, jangan langsung potong dong cerita. Tapi orang tunggu, orang dengarkan dulu mereka berbicara sampai selesai, baru kita berbicara. Kalau kita melakukan itu, berarti orang menghormati mereka, menghormati teman kita, walaupun dia seumuran dengan kita, tetapi orang harus menghormati siapa saja. Nah, kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, entahkah itu kue, entahkah itu buku, entah itu pensil atau apapun yang berbentuk hadiah, jangan lupa orang ucapkan apa? Iya, orang ucapkan terima kasih ketika seseorang atau orang tua, kakek nenek, teman kita memberikan sesuatu kepada kita. Itu tandanya orang menghormati pemberian mereka kepada kita. Menghormati orang lain adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita hidup rukun dan damai dengan semua orang, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, ingat, Tuhan Yesus pun memberi teladan kepribadian yang sangat baik. Tentu adik-adik, anak-anak yang masih ingat, apa reaksi dari Tuhan Yesus ketika orang tua Tuhan Yesus mencari-cari Tuhan Yesus dan menemukan Tuhan Yesus ada di bait Allah ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Masih ingat dengan cerita itu? Ya. Kalau ada yang masih ingat, tentu adik-adik atau anak-anak yang ada di rumah juga pasti masih ingat apa jawaban Tuhan Yesus ketika orang tua Tuhan Yesus. Siapa? Iya betul, Yusuf dan Maria mengajak Tuhan Yesus untuk pulang. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus bilang pada Tuhan Yesus mama dan papa kepada Yusuf dan Maria bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah selayaknya, sudah seharusnya ada di bait Allah, di rumah Bapaknya. Tetapi ketika orang tuanya mengajak pulang ke rumah, Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak memberontak, tetapi Tuhan Yesus mengikuti dan menaati ajakan orang tua.
Itu artinya Tuhan Yesus menghormati orang tuanya. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini teladan yang diberikan Yesus kepada torang. Walaupun torang masih anak-anak sekolah minggu, masih kecil-kecil dorang bilang, tetapi ingat, torang harus menghormati pertama orang tua, kakek nenek, teman, orang yang lebih tua dari kita, dan kepada siapa saja. Ketika kita sudah melakukan hal ini, maka itu berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Teman-teman, sekarang orang akan memberikan persembahan. Mari torang angkat pujian persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saat ini torang akan masuk dalam doa syafaat. Doa akan dibawakan oleh Enci Pendeta Konstan Mamahit Wuwung STH. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu bagi sekalian kami, sehingga sebagai anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, tetapi juga bersama orang tua kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Teristimewa, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui video cerita Alkitab yang sudah kami saksikan bersama. Kami bersyukur, kami sangat diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang terus menuntun kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap hidup menuruti firman-Mu, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang tua dan guru-guru kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang terus menuntun kehidupan kami, memegang tangan kami, sehingga setiap hari kami merasa aman, kami merasa terlindungi, kami merasa dijaga senantiasa oleh Tuhan. Terlebih lagi dalam pelajaran-pelajaran yang kami ikuti ketika kami harus sekolah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan terus menolong kami supaya kami dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami, baik melalui daring maupun melalui luring kunjungan guru ke rumah-rumah kami anak-anak. Kami rindu, kami bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, tetapi juga cerdas dan terus berbuah bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, baik yang masih balita maupun yang sudah bersekolah, biarlah kami tetap ada dalam penjagaan dan berkat Tuhan Yesus. Bersama orang tua kami, kakak adik kami, dan seluruh keluarga kami aman dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan terus bersama dengan kami, terlebih ketika kami ada
di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus diingatkan untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, supaya kami tetap aman, karena kami tahu Tuhan Yesus ada dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang begitu giat, begitu rajin dan setia mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu. Komisi pelayanan anak yang ada di Jemaat Gemim Torsina Tumumpa. Tuhan mengurapi sekalian mereka. Tuhan yang memampukan guru-guru kami untuk mereka tetap dimampukan melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak yang dilayani. Berkati semua program pelayanan Komisi Pelayanan Anak yang ada di Jemaat Gemim Torsina Tumumpa, tetapi juga Komisi Pelayanan Anak yang ada di Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak dimanapun mereka berada. Kami berdoa mereka tetap aman dalam tangan Tuhan. Teristimewa kami rindu berdoa untuk anak-anak yang saat ini mungkin tidak diperlakukan dengan baik, mengalami aniaya, atau mereka dikucilkan, tidak dipedulikan. Tuhan rangkulah teman dan sahabat-sahabat kami ini, supaya sebagaimana kami menikmati kasih dan perlindungan Tuhan, mereka juga menikmati kebaikan, berkat, dan perlindungan sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau sendiri yang akan menguduskan semua persembahan yang sudah kami berikan saat ini, supaya benar-benar setiap persembahan yang sudah kami berikan menopang kerja pelayanan gereja, teristimewa Gereja Gemim Torsina Tumumpa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati kota yang kami cintai. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bahkan sampai kepada kepala-kepala lingkungan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami ini, supaya negeri kami Indonesia dan kota kami Kota Manado akan tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput semua bangkit berdiri. Orang tutup ibadah ini dengan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.
penutup dan berkat oleh Encik Nasyul Dangga. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami di sepanjang ibadah kami ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berbau harum di hadapan mezbah-Mu. Dan biarlah kasih setia-Mu menyertai kami semua, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua yang beribadah di rumah kami masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Atas nama Komisi Plan Anak Jemaat Gemim Tor Sinatumumpa menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Dan biarlah apa yang kita kerjakan, yang kita sudah laksanakan hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.